Ayat pertama di dalam Alkitab mengatakan bahwa awal sejarah bumi kita ini dimulai dengan God menciptakan langit dan bumi. Pertanyaannya, siapakah God itu yang menciptakan langit dan bumi kita ini? God adalah sumber segala-galanya. God hanya ada satu, dan Dia adalah Bapa. Karena Dia adalah Bapa, artinya Dia ada anaknya. Semua yang ada, menjadi ada karena Dia. Semua diciptakan oleh firman-Nya, dan firman-Nya adalah nafas-Nya. Dia mengatakan, jadilah terang, dan segera terang menjadi ada. Terang menjadi ada oleh nafas firman-Nya. Dia berfirman, dan apa yang difirmankannya segera menjadi ada. Dia memerintahkan, dan segera yang diperintahkannya menjadi wujud yang nyata, sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Dia membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan ke dalam lubang hidungnya nafas kehidupan. Dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Nafas, yang adalah firman-Nya, adalah kehidupan. Artinya, langit dan bumi dan segala isinya diciptakan oleh firman-Nya, yang adalah nafas kehidupan. Sebelum Bapa menciptakan manusia, Dia berkata kepada anaknya, "Mari kami menciptakan manusia sesuai dengan image kami dan rupa kami." Artinya, anak Bapa memiliki firman nafas kehidupan yang sama dengan yang dimiliki Bapa untuk menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Bapa menciptakan segala-galanya melalui anaknya. Artinya, Kristus menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan cara berfirman. Kita mengerti bahwa firman-Nya itu adalah firman nafas kehidupan-Nya Bapa. Sebagaimana Bapa memiliki kehidupan di dalam dirinya sendiri, demikian juga Bapa telah memberikan kepada anaknya, agar anak memiliki kehidupan ini di dalam dirinya sendiri. Inilah nafas firman kehidupan yang difirmankan anak dalam penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Itu sebabnya anak bisa menciptakan segala-galanya, karena Dia memiliki kuasa penciptaan ini di dalam dirinya. Anak-anak memperoleh kehidupannya dari orang tua mereka. Namun, kehidupannya itu adalah kuasa penciptaannya Bapa, yang awalnya dihembuskan oleh anaknya ke dalam tubuhnya Adam, sehingga Adam menjadi makhluk yang hidup. Sebagaimana seorang anak memperoleh kehidupannya dari orang tuanya, demikian juga Kristus, anaknya Bapa, menerima kehidupan itu dari Bapanya, yang adalah sumber kehidupan. God adalah Bapanya Kristus, dan Kristus adalah anaknya God. Kepada Kristus diberikan posisi yang tinggi. Dia telah dibuat menjadi sama dengan Bapanya. Sebagaimana anak bisa diangkat menjadi seperti ayahnya, namun anak tidak pernah akan menjadi ayahnya. Demikian juga dengan Kristus, anaknya Bapa, walaupun diangkat menjadi seperti God, namun Dia bukan God. Kristus adalah anaknya God. Kristuslah image Bapanya. Itu sebabnya, Bapa mengatakan kepadanya, "Mari kami menciptakan manusia sesuai dengan image kami." Melalui anaknya, Bapa menciptakan segala-galanya. Semuanya diciptakan melalui Dia. Sebelum apapun yang diciptakan menjadi ada, Kristus sudah ada. Melalui anaknya Bapa, semuanya menjadi ada. Inilah buktinya bahwa Kristus tidak diciptakan, karena semua yang diciptakan oleh Dia. Anak Bapa memiliki kuasa firman nafas kehidupan yang diberikan oleh Bapanya, karena Dia adalah anaknya. Sebab apa saja yang ditulis dahulu kala, ditulis agar melalui kitab suci, kita semua bisa mendapatkan pengharapan.
Yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah tulisan dahulu kala di buku-buku Perjanjian Lama. Karena buku Perjanjian Baru belum ada di saat dia menulis surat buku Roma. Roh Kristus memberikan inspirasi kepada nabi-nabi mengenai apa yang akan terjadi kepada Kristus. Apa yang diungkapkan kepada para nabi, sekarang mereka ungkapkan kepada kami, yaitu Injil yang diberitakan kepada mereka. Artinya, pekabaran Injil Kristus yang memberikan pengharapan sudah diberitakan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Dalam perjalanan ke Emmaus, Kristus mengatakan kepada kedua muridnya bahwa hal-hal mengenai Dia sudah dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Lama, mulai dengan Musa dan seluruh nabi-nabi Perjanjian Lama. Oleh sebab itu, mari kita melihat apa yang Musa tuliskan mengenai Injil Kristus di buku pertamanya. Kita baca, pada awalnya, Bapa melalui anaknya menciptakan langit dan bumi. Dan roh Bapa, yang dimiliki juga oleh anaknya, sebelum penciptaan, bergerak di atas permukaan air. Kita mengerti bahwa dengan kuasa firman-Nya, semua diciptakan. Firman nafas kehidupannya adalah roh-Nya. Roh-Nya Bapa dan Kristuslah kuasa penciptaan mereka, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kuasa penciptaan inilah yang adalah pengharapan semua orang berdosa, untuk diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Kuasa yang menciptakan adalah kuasa yang menyelamatkan. Dan kuasa ini adalah Roh Kudusnya Bapa dan Anak. Inilah Injil Kristus yang ditulis Musa dan seluruh nabi-nabi di buku Perjanjian Lama. Kristus mengatakan kepada orang-orang Yahudi, "Seandainya kamu percaya Musa, kamu akan percaya Aku. Karena Musa menulis tentang Aku." Yang ditulis Musa adalah kuasa Injil Kristus sejak penciptaan bumi kita ini. Dan itulah buktinya bahwa Dia adalah anaknya Bapa. Karena hanya Kristuslah, selain Bapanya, yang memiliki roh nafas kehidupan ini, yang diungkapkan kuasanya dalam penciptaan bumi ini. Hal ini diucapkan Kristus, karena mereka menolak Dia sebagai anaknya God. Rasul Paulus menulis tentang kuasa penciptaan yang kekal ini, yang adalah kuasa yang hanya dimiliki oleh dua makhluk ilahi. Bapa adalah ilahi, dan anaknya pun ilahi, karena Dia adalah anaknya Bapa yang ilahi. Hanya merekalah yang memiliki kuasa penciptaan ini, yang adalah firman roh nafas kehidupan. Bukti dari kebenaran ini adalah semua yang diciptakan Bapa melalui anaknya, sehingga tidak ada yang dapat beralasan untuk tidak pernah melihat buktinya. Barang siapa percaya akan kuasa Injil kekal ini, tidak perlu binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Kuasa Injil Kristus yang kekal ini, bukan hanya kuasa yang sanggup menciptakan, melainkan kuasa yang sanggup menyelamatkan orang berdosa dari dosa-dosanya. Kuasanya adalah kuasa roh Bapa dan anaknya, yang adalah nafas firman kehidupan mereka. Bukti dari kesanggupan kuasa ini untuk menyelamatkan, adalah benda-benda penerang di langit, pohon-pohon di hutan, bunga-bunga di ladang, burung-burung di udara, dan manusia yang diciptakan serupa image penciptanya. Sehingga tidak ada alasan bagi siapa saja untuk tidak percaya akan kuasa Injil yang kekal ini, untuk mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah melihat buktinya. Itulah sebabnya di buku pertama, di 2 ayat pertama, kuasa roh mereka ini sudah ditulis oleh Musa, yang adalah tema daripada buku Alkitab, bahwa Bapa melalui Kristus sanggup menyelamatkan, sebagaimana mereka sudah membuktikan kesanggupan mereka dalam menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itulah sebabnya, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia tidak malu akan Injil Kristus yang dahsyat ini.
Bukti dari kuasa penciptaan ini dapat kita lihat dari peristiwa di buku Matius 8. Seorang Romawi memohon kepada Kristus untuk menyembuhkan hambanya yang lumpuh, yang sedang berbaring di rumahnya. Kristus menjanjikan kepadanya untuk menyembuhkan orang lumpuh ini nanti, waktu dia kunjungi orang ini di rumahnya. Orang Roma ini percaya akan kuasa Injil yang kekal ini, yang menciptakan segala-galanya, sehingga dia mengatakan kepada Kristus, "Berfirman saja, dan hambaku pasti akan sembuh." Orang ini mengerti bahwa kuasa penyembuhannya adalah kuasa firman roh nafasnya Kristus. Artinya, orang Roma ini mengakui bahwa Kristus adalah anak Bapanya di surga. Karena hanya anak Bapalah, selain Bapanya, yang memiliki kuasa penciptaan ini. Kristus mengatakan bahwa tidak pernah dia melihat iman sebesar ini, sekalipun di Israel. Iman kepada kuasa yang tidak kelihatan inilah yang perlu dimiliki siapa saja, yang tidak akan binasa, tetapi yang memperoleh kehidupan yang kekal. Di buku Matius 14, Petrus ingin mendapatkan kepastian bahwa oknum yang sedang berdiri di atas air adalah gurunya. Dia mengatakan, "Kalau engkau adalah Kristus, panggillah aku untuk pergi berjalan di atas air untuk menuju engkau." Kristus hanya mengatakan satu kata saja. Firman yang diucapkannya adalah firman kuasa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan hanya jikalau Petrus percaya bahwa gurunya adalah anak Bapa, yang menciptakan segala-galanya, maka dia akan melakukan apa yang diucapkan Kristus. Oleh sebab itu, Kristus mengatakan, "Datang." Petrus dengan segera meninggalkan perahunya, dan berjalan di atas air menuju Kristus. Ini buktinya bahwa Kristus adalah anaknya Bapa di surga, yang dengan kuasa rohnya, menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Injil Kristus bukanlah sekedar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga adalah kuasa, yang menyanggupkan pendengarnya yang percaya untuk melakukan perintah-perintahnya. Firman Kristus adalah firman yang menyanggupkan penurutan, sebagaimana Petrus disanggupkan untuk berjalan di atas air. Kuasa firman ini adalah kuasa rohnya Bapa dan anaknya. Waktu Kristus mengatakan kepada wanita yang kedapatan berzinah, "Pergi, dan jangan berbuat dosa lagi," perintah Kristus itu adalah kuasa rohnya, yang menyanggupkan wanita ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Injil kekal Kristus ini adalah kuasa kehidupannya, yang Bapa berikan kepada anaknya, karena dia adalah anaknya Bapa. Kuasa kehidupan ini kita lihat waktu Kristus berseru dengan suara yang keras, dengan berkata, "Lazarus, keluar." Lazarus sudah untuk 4 hari lamanya mati. Kematian itu kita semua mengerti adalah tubuh tanpa nafas kehidupan. Sebagaimana tanah, setelah dihembuskan nafas kehidupan, menjadi Adam yang hidup, demikian juga apa yang terjadi kepada Lazarus. Ini adalah buktinya bahwa Kristus adalah anaknya Bapa, karena hanya Bapa dan anaknya lah yang memiliki kuasa kehidupan ini. Suara yang sama akan didengar semua umat-umatnya, yang sedang beristirahat di dalam debu tanah, akan dibangkitkan pada waktu kedatangannya kedua kalinya, dengan firman roh kuasa kehidupannya yang sama, yang membangkitkan Lazarus dari tidur kematiannya. Kristus mengatakan bahwa dia dan Bapanya adalah satu. Kristus tidak mengatakan bahwa dia adalah Bapanya, karena kita mengerti bahwa dia adalah anak Bapanya. Jadi, apa yang membuat anak dan Bapanya satu? Kristus katakan kepada Filip, "Dia yang telah melihat aku, telah melihat Bapa." Pertanyaannya adalah, apanya Bapa yang ada pada Kristus, yang membuat Filip waktu melihat Kristus, dia melihat Bapa? Kristus lanjut di ayat berikutnya dengan mengatakan kepada Filip, firman-Nya, yang adalah rohnya Bapa, yang berdiam di dalam dia.
Dan rohnya Bapalah yang melakukan semua pekerjaan Kristus. Artinya Kristus dan Bapanya adalah satu, dan yang membuat mereka satu adalah rohnya. Roh Bapa adalah roh Kristus. Sehingga pekerjaannya Bapa diungkapkan pada setiap pekerjaan anaknya. Kristus mengatakan kepada murid-muridnya di Yohanes 9, bahwa pekerjaan-pekerjaan Bapanya akan dimanifestasikan di dalam orang yang matanya tidak buta lagi. Orang yang matanya dibukakan mengatakan di ayat 32, sejak bumi ini diciptakan, tidak pernah terdengar mata orang yang buta dibukakan. Jikalau yang membukakan mata saya bukan dari God, pasti dia tidak bisa membukakan mata saya. Orang ini sedang mengungkapkan kuasa Injil Kristus yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Melalui orang yang matanya dibukakan, pekerjaan Bapa melalui anaknya, pada hari itu diungkapkan kepada orang-orang Farisi, yang menyangkal Kristus sebagai anaknya Bapa di surga. Sementara orang ini, yang dibukakan matanya oleh kuasa Injil kekal ini, mengaku bahwa Kristus adalah anaknya Bapa. Kristus menanyakan kepadanya, "Apakah engkau percaya akan anak God?" Orang ini menanyakan kepada Kristus, "Siapakah dia?" Kristus menjawab, "Dia yang sedang berbicara denganmu adalah anaknya God." Orang ini katakan, "Aku percaya." Barang siapa percaya bahwa Kristus adalah anaknya Bapa, dan pekerjaannya bekerja di dalam dia, untuk menyelamatkan dia dari dosanya, tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Bapa bersama anaknya beristirahat dari pekerjaannya, dalam menciptakan langit, bumi dan segala isinya, pada hari ketujuh. Mereka berhenti dari pekerjaan mereka, bukan karena mereka letih dari pekerjaannya, tapi karena pekerjaannya sudah selesai. Kita mengerti bahwa mereka menciptakan dalam 6 hari dengan kuasa roh firman Bapa, yang berdiam di dalam anaknya. Di hari ke-6, Adam dan Hawa diciptakan. Mereka diciptakan dalam image-nya Bapa dan Anak. Anak dan Bapa adalah satu dalam image, dan Adam dan Hawa pun sama image mereka dengan image-nya Bapa dan Anak. Yang membuat Adam dan Hawa satu dengan penciptanya, adalah karena rohnya Bapa dan Anak berdiam di dalam Adam dan Hawa. Demikian juga dengan Bapa dan Anaknya, mereka satu image-nya, karena rohnya Bapa berdiam di dalam Anaknya. Inilah yang membuat penciptanya satu dengan makhluk ciptaannya, karena satu roh itulah yang berdiam di dalam masing-masing mereka. Hari Sabat, hari ketujuh, menunjukkan manusia kepada pekerjaan penciptaan, sebagai bukti daripada kuasa Bapa yang sangat dahsyat, dalam pekerjaan penebusan manusia, dari dosa-dosa mereka. Dosa telah memisahkan manusia dari penciptanya. Rencana keselamatan adalah untuk mempersatukan manusia kembali dengan penciptanya, sebagaimana Adam dan Hawa satu dengan Bapa dan Anaknya, waktu mereka diciptakan. Pekerjaan penebusan dinyatakan berhasil, hanya jika roh yang berdiam di dalam mereka, adalah roh yang berdiam di dalam Adam dan Hawa sebelum mereka berdosa. Hari Sabat, hari ketujuh, adalah tanda yang mengingatkan manusia akan kuasa penebusan ini, dengan menunjuk kepada kuasa penciptaan. Oleh sebab itu, ingat hari Sabat. Dalam rencana penebusan, Kristus mengatakan kepada Bapanya, agar semua murid-muridnya dapat menjadi satu, sebagaimana Engkau, Bapa, berdiam di dalamku, dan aku di dalammu. Agar mereka juga dapat menjadi satu di dalam kami. Di sini kita melihat bahwa keberhasilan persatuan murid-murid tergantung kepada mengapa Bapa dan Anaknya adalah satu. Kesatuan murid-murid hanya bisa menjadi kenyataan jikalau roh Bapa berdiam di dalam mereka. Itulah mengapa Bapa dan Anak adalah satu, karena roh Bapa berdiam di dalam Anaknya.
Kita mengerti bahwa yang membuat murid-murid satu adalah jikalau roh Bapa dan Anak berdiam di dalam mereka. Roh itu diberikan kepada murid-muridnya, sebagaimana roh itu Bapa berikan kepada Anak. Di Yohanes 17 ayat 22, Kristus mengatakan bahwa yang Bapa berikan kepada Anak adalah kemuliaannya. Dan kemuliaan itu Anak telah berikan kepada murid-muridnya. Agar murid-muridnya menjadi satu dengan Kristus, mereka perlu memantulkan image-nya, sebagaimana Adam dan Hawa waktu mereka diciptakan. Adam dan Hawa memantulkan image-nya Bapa dan Anak, sebagaimana Kristus adalah image Bapanya. Artinya, pekerjaan penebusan adalah untuk mengembalikan image-nya Bapa, yang adalah hasil dari pekerjaan penciptaan. Di saat Adam dan Hawa berdosa, mereka kehilangan kemuliaannya Bapa. Itu kita baca di Roma 3 ayat 23. Artinya image-nya Bapa adalah kemuliaannya. Kemuliaan Bapa yang dipantulkan Adam dan Hawa adalah hasil pekerjaan Bapa dalam pekerjaan penciptaan melalui Anaknya. Yang diberikan Kristus kepada Adam dan Hawa adalah roh nafas kehidupannya yang dia terima dari Bapanya. Adam dan Hawa memantulkan image-nya Bapa dan Kristus, sebagaimana Kristus adalah image-nya Bapa. Yang diberikan Kristus kepada murid-muridnya adalah kemuliaan Bapanya, yang dia terima dari Bapanya karena dia adalah Anaknya. Roh Bapa yang berdiam di dalam Kristus bekerja, sehingga dengan melihat Kristus, Philip melihat kemuliaan atau image-nya Bapa. Roh Bapa, yang adalah roh Anaknya, bekerja di dalam murid-muridnya, untuk memantulkan image-nya Bapa dan Anaknya di dalam kehidupan mereka. Kristus sedang menunggu untuk karakternya dimanifestasikan di dalam gerejanya. Pada saat karakternya sudah dengan sempurna direproduksikan di dalam gerejanya, barulah dia akan datang untuk menjemput mereka sebagai miliknya. Dirinya dimanifestasi di dalam gerejanya melalui karakternya. Karakternya Kristus yang adalah prinsip-prinsip yang dihidupkan Kristus, dimanifestasi gerejanya, akan terlihat dengan jelas hasil pekerjaan rohnya Kristus di dalam murid-muridnya, di mana kehidupan yang baru adalah kehidupan yang diungkapkan dalam kehidupan gerejanya. Tanpa rohnya Kristus, gerejanya tidak pernah akan memuliakan Bapa melalui karakter mereka. Bapa hanya akan dimuliakan melalui hasil kerja rohnya di dalam mereka. Kemuliaannya Bapa adalah karakternya, dan kemuliaan ini dimanifestasikan di dalam Kristus. Dengan memberikan rohnya kepada Anaknya, Bapa memberikan kemuliaannya. Itu sebabnya Anaknya Bapa adalah image Bapanya. Dengan rohnya Kristus berdiam di dalam murid-muridnya, rohnya bekerja untuk mengungkapkan kemuliaan Bapa di dalam kehidupan gerejanya. Dengan merenungkan kebaikannya, kemurahannya, kasihnya, gerejanya diubahkan menjadi sama dengan karakternya. Inilah hasil pekerjaan rohnya Bapa yang bekerja di dalam gerejanya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa kamu adalah Ka'bah Bapa, bahwa rohnya Bapa lah yang berdiam di dalam kamu? Roh Bapa yang berdiam di dalam kamu adalah rohnya Kristus. Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri tanpa kemanusiaannya. Dia mewakili dirinya sendiri melalui Roh Kudusnya. Sehingga, Kristus hadir di mana saja pada saat yang bersamaan melalui rohnya. Bukan melalui oknum yang lain, tetapi melalui kuasa roh dirinya sendiri. Agar murid-muridnya Kristus bisa menjadi satu, roh Bapa di dalam Kristus perlu berdiam di dalam murid-muridnya. Hanya dengan rohnya Kristus,
dan bukan oknum selain Kristus, yang berdiam di dalam murid-muridnya, barulah gerejanya akan menjadi satu di dalam Anak dan Bapa. Inilah yang diinginkan Kristus dari murid-muridnya. Sehingga Bapa yang adalah segala-galanya, berada melalui Kristus, dan berada di dalam tubuh gerejanya. Inilah keutuhan persatuan yang diinginkan oleh Bapa melalui Anaknya. Kesatuan berdasarkan rohnya Bapa di dalam Anaknya, dan di dalam anak-anaknya. Agar mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa berada di dalam Aku, dan Aku di dalam Bapa. Agar mereka menjadi satu, sebagaimana Kami adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam Aku. Persekutuan ini membuat kami dulu Roma Katolik, dulu kami Protestan, dan dulu kami Mesianik Jews. Doktrin-doktrin yang membedakan kami dengan yang lain, disingkirkan, sehingga kami sekarang satu. Persekutuan ini berakar di dalam kasih kami terhadap Trinitas. Satu God, sementara ada tiga God. Inilah yang akan mempersatukan kami semua. Trinitas. Misteri daripada Trinitas yang Maha Kudus adalah sentral misteri daripada iman dan kehidupan pengikut Kristus. Misteri ini adalah misteri tentang God. Dan oleh sebab itu, misteri ini adalah sumber dari segala misteri iman. Dan misteri inilah yang menerangi misteri-misteri lainnya. Misteri Trinitas ini adalah yang paling dasar dan ajaran yang sangat penting dalam hierarki kebenaran orang beriman. Katekisme daripada Gereja Katolik 234. Ada organisasi lain yang universal dan sungguh-sungguh Katolik, dan organisasi itu adalah Gereja Masehi Advent Hari ke-7. Neil Wilson, Presiden daripada General Conference Masehi Advent Hari ke-7. Gereja yang sedang mengalami kemerosotan moral adalah gereja yang mengurangi jaraknya antara dirinya dengan kepausan. Signs of the Times, Februari 19, 1894, paragraf 4. Jarak yang tambah dekat ini adalah untuk tujuan persatuan. Persatuan yang dihasilkan oleh cinta bersama terhadap Trinitas.
Sementara mereka berdiri berdampingan dengan mengabarkan Injil, agen-agen sedang bekerja, yang sebenarnya adalah agen roh-roh yang menipu. Dengan Alkitab terbuka dan mengaku untuk menghormatinya, banyak pemimpin-pemimpin agama di zaman ini sedang menghancurkan iman terhadap firman Tuhan. The glory that the Father had, He gave to Jesus. The glory was the presence of God. Bapa dan anaknya hadir melalui rohnya mereka. Di Matius 28 ayat 20, Kristus mengatakan bahwa Dia akan selalu berada dengan murid-muridnya. Kehadirannya bukan dengan kehadiran oknum tubuhnya, tetapi melalui rohnya. Roh Kudus itu adalah Kristus sendiri, tanpa tubuh kemanusiaannya, dan bebas dari unsur kemanusiaannya. Kristus mewakili dirinya sendiri melalui Roh Kudusnya. Demikianlah Kristus selalu hadir dalam murid-muridnya. Rohnya Kristus bukan oknum ketiga yang namanya Roh Kudus, namun dirinya sendiri tanpa kemanusiaannya. What is the charismatic renewal? It's when we experience the presence of God. And He said, and I give them the glory, pragmatic reason, so that they may be one. It's the glory that glues us together, not the doctrines. It's the glory that glues us together, not the doctrines. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Because God will sort out all our doctrines when we get upstairs. Nama adalah karakter yang dihidupkan dalam kehidupan orang itu. Karakter Bapa adalah kemuliaannya yang diungkapkan di dalam kehidupan anaknya. Sesuai dengan pernyataannya tadi, tidak penting untuk masuk kerajaan surga untuk mengetahui doktrin. Yang penting gereja menerima kemuliaannya Bapa, yang adalah karakternya. Lalu nanti di surga, Bapalah yang akan meluruskan perbedaan-perbedaan doktrin dari setiap denominasi-denominasi di dunia ini. Apakah doktrin Kristus tidak mempersatukan perbedaan-perbedaan antara denominasi? Apakah karakter Bapa dapat dipantulkan gerejanya jika doktrinnya salah? Doktrinnya Kristus menetes seperti air hujan ke tanaman yang haus, seperti embun yang membasahi kegersangan bumi. Dia akan turun seperti air hujan ke atas rumput, seperti hujan lebat yang membasahi bumi. Aku akan menuangkan air kepada dia yang haus, dan air seperti banjir ke tanah yang kering. Aku akan menuangkan rohku kepada benihmu, dan berkat-berkatku ke seluruh keturunanmu. Berdasarkan firman Tuhan, air itu melambangkan roh Tuhan, yang menyegarkan jiwa yang sudah mau mati kekeringan. Sementara air itu melambangkan doktrin yang keluar dari mulut Bapa. Sebagaimana Kristus adalah kepala gerejanya, dan penyelamat tubuhnya, rohnya diberikan kepada gerejanya, agar dia dapat membersihkan tubuhnya, dengan mencuci bersih gerejanya dengan air bersih, yaitu firman roh kebenarannya, agar gerejanya bersih, tanpa noda, tanpa cacat, kudus, dan adalah gereja yang mulia. Gereja yang mulia, yang tidak ada satupun cacat nodanya, adalah gereja yang sudah dibersihkan karakternya oleh kuasa roh Kristus. Karakter yang mulia adalah hasil dari doktrin yang bersih. Mustahil bagi karakter yang kotor dibersihkan tanpa doktrin, yang adalah kuasa roh firman Kristus yang murni. Seseorang dibersihkan melalui kebenaran. Firman Kristus itu adalah kebenaran. Firman itu adalah doktrin, yang menetes seperti air yang membersihkan. Mereka yang melakukan firman Kristus akan memiliki karakter Kristus yang sempurna, karena kehendak mereka adalah kehendaknya Kristus.
Demikianlah karakter Kristus dibentuk di dalam gerejanya, yang adalah pengharapan akan kemuliaannya. Dengan memandang karakternya, orang itu dirubahkan menjadi seperti karakternya Kristus, oleh kuasa Roh Kudus. Bapa bekerja melalui Roh-Nya dalam pekerjaan penciptaan. Demikian juga dari pekerjaan keselamatan dari dosa. Pekerjaannya dilakukannya melalui Roh-Nya Bapa, yang menghasilkan ciptaan yang mulia, sesuai dengan karakternya. Dengan cara yang sama ini, gerejanya menerima kemuliaannya, melalui pekerjaan Roh-Nya Bapa, yang adalah firman doktrin kebenarannya. Karena kemuliaan Bapa adalah karakternya, yang adalah hasil kerja kuasa roh firman doktrinnya, di dalam tubuh gerejanya, sehingga mustahil bagi tubuh gerejanya menjadi satu di dalam Bapa dan Anaknya, jikalau firman doktrin kebenarannya disingkirkan oleh tubuhnya. Karakternya setan menggantikan karakternya Bapa di Taman Eden, di saat Hawa menyingkirkan doktrin firman Bapa, dan menggantikannya dengan roh firmannya setan. Adam dan Hawa, sesuai dengan Roma 3 ayat 23, segera kehilangan kemuliaannya Bapa, di saat roh kegelapan menggantikan roh firman-Nya Bapa. Jubah kemuliaan tidak akan menutupi orang berdosa di dalam pelanggarannya akan doktrin firman Tuhan. Di Yesaya 4 ayat 1, dikatakan bahwa ada waktunya, di mana 7 wanita akan berpegang kepada satu orang, dengan berkata, kami akan makan roti kami sendiri, dan mengenakan jubah kami sendiri. Tetapi biarlah kami mengambil namamu. 7 wanita adalah seluruh gereja. Roti dan jubah adalah doktrin. Nubuatan Yesaya ini digenapi sewaktu denominasi-denominasi bersatu, bukan berdasarkan doktrin-doktrin yang berbeda. Karena yang mempersatukan adalah nama, yang kita mengerti sebagai kemuliaan. Doktrin tidak penting untuk keselamatan, yang penting adalah persatuan yang dihasilkan cinta kami terhadap Trinitas. Karena roh oknum ketigalah yang akan mempersatukan semua denominasi, yang walaupun doktrin-doktrinnya berbeda, tapi satu dalam kasihnya terhadap misteri Trinitas. Because in 1999, the Roman Catholic Church and the Protestant Lutheran Church signed an agreement that brought an end to the protest. In 1999, they wrote this together. So what these two churches did, they put the two definitions together. Listen to it. I'm reading verbatim from the Catholic Vatican website. Justification means that Christ himself is our righteousness, in which we share through the Holy Spirit in accord with the will of the Father. Together we, Catholics and Protestants, Lutherans, believe and confess that by grace alone, in faith in Christ's saving works, and not because of any merit on our part, we are accepted by God and receive the Holy Spirit, who renews our hearts while equipping and calling us to good works. This brought an end to the protest of Luther. Brothers and sisters, Luther's protest is over. The protest is over. The protest is over. Dan inilah agama yang mulai dirangkul oleh orang Protestan. Dan akhirnya akan terjadi persatuan antara mereka. Persatuan ini tidak akan menyebabkan perubahan pada Katolik, karena Roma tidak pernah berubah. Dia mengaku bahwa dia tidak dapat berbuat salah. Yang akan berubah adalah Protestan. Yang akan berakhir adalah Protestan.
Yohanes melihat kuasa gereja ini mengalami luka parah, dan luka parahnya sembuh. Dan Yohanes melihat kuasa yang lain muncul keluar dari bumi, memiliki 2 tanduk seperti domba, namun dia akan berbicara seperti naga. Kuasa yang bertanduk 2 seperti domba ini adalah Protestan Amerika, yang akan mengundang-undangkan pemeliharaan hari Minggu, yang adalah tanda otoritasnya Roma. And the glory which you have given me, I have given them, that they may be one as we are one. Glory to the Father. Amen. Io sono qui con mio fratello, mio vescovo fratello Tony Palmer. Siamo amici da anni. Io ho la nostalgia che questa separazione finisca e ci dia la comunione. Io ho nostalgia e avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Perché questo è un miracolo, il miracolo dell'unità è incominciato. Vi chiedo di benedirmi e io vi benedico. Di fratello a fratello, un abbraccio. Grazie. Glory, glory, glory. Tony, thank you, sir. Come on, the man asked us to pray for him. Oh, Father. Father, we answer his request. And since we know not how to pray for him as we ought, other than to agree with him in his quest and in his heart for the unity of the body of Christ. We come together in the unity of our faith. Hallelujah. So, Father, we just, all of us now, according to Scripture, when we know not how to pray as we ought, we pray for him in the Spirit. We receive utterance in the Holy Ghost. We receive prayers of faith. We receive, sir, we receive words that are not our own. Berekesto, oleman gelema handelege, bo po fredino kindashe, stelebero como blabadero. Crema nala como po, mare clanglo, boble e kemplino, mare vale campara. La delgo plumo meno teleaskepe. Fe folo puma mlama ya tel clemino kido. Popolo maya tale endole como meste. Stelo clofai lebo le camana. Bramande kirko poma blesdo boskire teleketo. Gereja Protestan di Amerika akan merangkul doktrin spiritisme dan akan juga bersekutu dengan kuasa Roma. Hasil dari persekutuan ini, Protestan akan menginjak-injak hak asasi manusia.
Jika kita bersedia untuk meletakkan senjata tempur kita, untuk menurunkan panji-panji yang berlumuran darah, untuk menjadi tawanan dan hamba setan, maka kita akan dibebaskan dari konflik dan penderitaan. Namun, perdamaian ini hanya akan diperoleh dengan kehilangan Kristus dan surga. Kita tidak boleh menerima perdamaian dengan kondisi seperti ini. Biarlah terjadi peperangan sampai akhir sejarah bumi daripada perdamaian atau persatuan melalui kemurtatan dan pelanggaran hukum Tuhan. Maka marahlah naga terhadap gereja Kristus, dan dia memerangi sisa daripada umat Tuhan di akhir zaman, yang memelihara hukum Tuhan dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah tubuh Kristus di akhir zaman. Mereka tidak akan berkompromi, walaupun mereka akan mengalami konflik dan penderitaan. Karakter Kristus yang tak bercacat menegur orang akan dosanya. Namun tidak pernah sekalipun Kristus kompromi prinsip-prinsip kebenaran untuk memenangkan mereka kepada dirinya. Oleh sebab itu, biarlah pengikut Kristus berketetapan di dalam hati mereka, untuk tidak pernah akan kompromi satu prinsip kebenaran sekalipun, untuk dapat bersatu dan berdamai dengan dunia. Dapatkah Bapa mengasihi gerejanya, sebagaimana Dia mengasihi anaknya, sementara gerejanya merubah kebenaran firman Tuhan, agar pengertian mereka menjadi harmonis dengan pengertian saudaranya, sehingga mereka dapat bersatu dan bersekutu dengan mereka? Kristus menginginkan gerejanya menjadi satu. Persatuan ini hanya akan terjadi jika Roh Bapa yang berada di dalam Dia berada di dalam mereka. Apa yang membuat Kristus satu dengan Bapanya adalah apa yang membuat mereka satu di dalam Bapa dan Anaknya. Dan itu adalah rohnya mereka. Rohnya Bapa yang adalah rohnya Anak, bukan oknum ketiga selain Bapa dan Anak. Persatuan yang diinginkan gereja-gereja di akhir zaman ini berdasarkan roh persatuan Trinitas. Persatuan ini adalah hasil dari oknum ketiga, yang mereka ajarkan sebagai Roh Kudus, berdiam di dalam mereka. Roh oknum ketiga yang berdiam di dalam gerejanya Kristus, adalah roh oknum yang berdiam di dalam Bapa dan Anak. Sementara roh oknum ketiga ini bukan Bapa ataupun Kristus. Firman Tuhan mengajarkan bahwa gerejanya Kristus adalah gerejanya, karena rohnya Kristus, bukan oknum ketiga, yang berdiam di dalam gerejanya. Waktu Bapa mengatakan kepada anaknya, "Mari kami ciptakan manusia sesuai dengan image kami," pengertian kata kami hanyalah bermakna jika kita mengerti bahwa rohnya Bapa yang berada di dalam anaknya lah yang membuat Adam dan Hawa adalah satu image-nya. Sehingga manusia yang diciptakan di dalam kesatuan mereka adalah satu. Adam dan Hawa satu, dan mereka pun satu di dalam Bapa dan Anaknya. Persatuan inilah yang diinginkan Kristus. Dan persatuan ini pasti akan terjadi, karena kuasa yang mempersatukan ini di dalam rencana penebusannya adalah kuasa penciptaannya. Pengharapan ini akan menjadi kenyataan, jika murid-muridnya mengerti, bahwa ini hanya bisa terjadi, jika rohnya Kristus berdiam di dalam gerejanya.